Orang yang berzikir itu hidup, dan orang tidak berzikir itu mati. Orang yang tidurnya seperti bangkai dikencingi setan. Tolong dijelaskan. Gunakan hidup sebelum mati. Dalam keadaan sakit, amalan-amalan sehari-hari hanya berzikir. Orang tua, saudara-saudara saya tidak peduli perintah, tidak peduli larangan, tidak peduli halal haram. Kalau diingatkan jawabannya yoben. Dengan kajian tidak suka, tidak mau mendengarkan. Apa hatinya sudah mati, Ustaz? Yang pertama, orang berzikir itu dia orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, meskipun dia masih bernafas, hakikatnya di sisi Allah dia dianggap sudah tidak hidup alias mati. Nabi kita juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 168, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah, walladzi la yadhkuru, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, mathalul hayyi wal mayyiti, seperti orang hidup dan orang mati. Sekarang kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah di situ berarti kita mengingat Allah. Jadi semua aktivitas hidup kita di dunia ini, kalau kita orang Islam, kita hamba Allah, maka aktivitas yang dilakukan harus bisa mengingatkan kita kepada Allah. Sehingga orang yang bisa melakukan ini, itu hakikatnya kemanapun dia berada, melangkahkan kakinya, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, dia terus ingat Allah, zikir pada Allah. Sehingga tindak tanduknya, perilakunya, ucapannya, sikapnya tidak pernah jauh dari petunjuk-petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Karena setiap saat ingat pada Allah, apapun aktivitasnya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Itulah orang yang hidupnya sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan untuk ibadah. Sehingga kemanapun ingat Allah sudah. Orang yang dimanapun ingat Allah, sulit untuk maksiat pada Allah. Mau maksiat, dia merasa dan yakin betul bahwa Allah Maha mengawasi. Dalam kesendirian, tidak ada orang lain, dia mau maksiat, imannya mengingatkan bahwa Allah Maha mengawasi. Sekalipun kamu sendiri, kamu berbuat maksiat, Allah tidak saring, Allah enggak tidur, Allah Maha tahu. Itu orang yang ingat Allah. Sehingga ucapannya, perbuatannya, perilakunya, tindak tanduknya itu dikendalikan oleh aturan agama Allah ini, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang yang hidupnya dikendalikan hawa nafsunya, baik ucapannya, perilaku, perbuatannya, itu di sisi Allah dianggap sudah mati sudah. Karena dia sudah keluar dari tujuan penciptaannya. Dia manusia diciptakan untuk ibadah, tetapi menjalani hidup di dunia sebagai amanah dari Allah ini, justru yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Tidak ingat Allah lagi dah. Allah ingatkan untuk mencari rezeki secara halal dan thayyib, tidak peduli.
Allah ingatkan tentang riba, dia tidak peduli, yang penting dapat uang. Allah ingatkan jangan dekat-dekat zina, dia tidak peduli, yang penting terpuaskan hawa nafsunya. Allah larang ini itu enggak peduli, yang penting dia ikut terus hawa nafsunya. Meski dia masih punya nyawa, bisa kesana kemari, masih bisa bicara, masih bisa bernafas, namun dia sudah dianggap mati oleh Allah. Ini perumpamaan orang hidup yang senantiasa ingat pada Allah dan orang hidup yang tidak ingat dengan Allah. Seperti orang hidup dan orang mati. Kemudian orang yang tidur telinganya dikencingi setan. Itu gambarannya dalam hadis Nabi itu, orang yang tidur semalaman sampai pagi dia tidak bangun, sehingga malam hari tidak mendirikan sholat malam. Orang yang tidurnya seperti itu, kata Nabi, dia tidur semalam suntuk sampai pagi, malam hari dia tidak bangun untuk sholat malam, itu telinganya dikencingi setan. An Abdillahi, dari Abdullah bin Mas'ud, dzukira inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang tidur semalaman tanpa bangun sampai pagi. Tidak bangun untuk mendirikan sholat malam. Dia tidur sampai pagi. Mendengar itu Nabi kita bersabda, "Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi au qala fi udhunihi." Laki-laki itu yang tadi tidur semalaman tidak bangun untuk sholat malam, itu hakikatnya kedua telinganya dikencingi setan sehingga tidak terbangun. Jadi turune iki ya angler banget gitu loh. Ada apa itu telinganya ora tengen gitu. Bahkan alarm bunyi 10 kali juga tenang saja. Oh, alarm jam 1:30, saya masih punya alarm jam 2 pateni. Alarm bunyi jam 2, oh jam 2 saya masih punya 2:30, subuhnya masih 4:30 kok. Matikan lagi. Jadi nyetel alarm, niatnya bagus, pengen sholat malam. Sehingga alarmnya ini berlapis-lapis. Kalau niat tenan, alarm itu jangan berlapis. Itu setan masuk dari situ nanti, dari alarm itu. Ngopo tangi saiki? Alarm uji enek jam 2 loh. Nanti jam 2 berbunyi kita matikan lagi. Setan bisiki, masih ngantuk, masih dingin, apalagi hujan sekarang. Kamu masih punya alarm 2:30. Nah 2:30 insya Allah nanti kamu lebih khusyuk. Oh itu bisikan setan, koyone apik toh. Begitu 2:30 bunyi dimatikan juga alarmnya. Dibisiki lagi jam 3, 2:30 bunyi, setan bisiki kamu masih punya jam 3. Bar bisiki baru nguyui. Akhirnya jam 3 dimatikan juga alarmnya. Terus begitu sampai menjelang subuh. Akhirnya terbangun nili, wah karek 10 menit ini. Sholat malam nggak nyandak, padahal sholat harus khusyuk. Itu masih ada bisikan baik masuk. Sudah sholat witir, witir saja. Nah, bisikan buruknya juga muncul lagi. Witir tok kurang afdol. Witir tok kurang afdol. Nabi saja 11 rakaat tok. Wis sesuk wae, besok saja. Besok saja disiapkan tenanan. Nah, Bapak Ibu pernah dikencingi setan? Nah, ya begitulah rasanya dikencingi setan. Begitulah kalau kita tidur semalaman, tidak bangun di malam hari untuk mendirikan sholat malam,
Lah itulah kita sedang, telinga kita dikencingi oleh setan. Lah rasanya bagaimana? Ya seperti itu rasanya. Insya Allah kita pernah merasakan semua. Maka mulai malam ini jangan sampai lagi, jangan kita siapkan telinga kita untuk tempat kencing setan. Jangan ya. Mulai malam ini, ayo kita sama-sama mengingatkan. Jangan hanya kirim posting-posting di WA tok. Tahajud call, ayo tahajud berarti send gitu, dikirimkan tidur lagi. Kirimkan tidur lagi. Melu-melu ngirim tok gitu. Ben dikira tahajud. Nah, itu yang tahu kita dan Allah. Itu gambaran orang yang tidur yang telinganya dikencingi oleh setan. Adapun sekarang yang bertanya tadi, Bapak atau Ibu tadi, diuji dengan sakit oleh Allah, tidak apa-apa. Bertahun-tahun hanya bisa berbaring. Ini pas dengan brosur kita. Satu hal, terus bangun keyakinan pada Allah. Memang tidak mudah. Setan terus akan bisikkan sesuatu hal yang buruk kepada panjenengan agar tidak sabar, agar suudzon kepada Allah, agar mengeluh. Setan tidak mau fisik jenengan sudah sakit, kok hatinya masih sehat, masih bertaut pada Allah, lesannya masih terus digunakan berzikir kepada Allah. Setan nggak mau, wis loro kaya ngono, bertahun-tahun hanya bisa berbaring, kok jik yakin dengan Allah itu loh. Setan begitu, maka akan bisiki panjenengan dengan bisikan-bisikan yang buruk. Lawan bisikan setan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena setan ini musuh yang nyata, perlakukan setan sebagai musuh, jangan diperlakukan sebagai teman. Tandanya kita memperlakukan setan sebagai musuh, berarti kita tidak mengikuti bujuk rayunya. Kalau kita mengikuti bujuk rayunya, berarti kita menjadikan setan sebagai sahabat setia, bukan sebagai musuh lagi. Kalau musuh kita jadikan sahabat setia, maka kita yang akan dikalahkan. Kita yang akan dikalahkan. Maka sabar, tetap tawakal kepada Allah, husnudzon pada Allah, tetap tersenyum menjalani amanah hidup dari Allah ini. Diuji dengan sakit bertahun-tahun hanya bisa berbaring, yakinlah ada derajat yang sangat tinggi yang sedang Allah siapkan untuk panjenengan. Dengan catatan panjenengan terus bisa bersabar tanpa batas. Apalagi kalau sampai ini tadi ya, sakit hanya bisa berbaring saja puluhan tahun. Sedangkan Nabi kita saja ngendika, ma min muslimin yusibuhu ada maradun fama siwahu illa hattallahu sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim apabila diuji dengan penderitaan berupa sakit atau yang lainnya, dia bersabar, yakin pada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, fisiknya boleh sakit, hatinya tetap sehat, senantiasa bertaut pada Allah, maka yang dijanjikan oleh Nabi, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Allah akan hapus dosa-dosa panjenengan seperti pohon menggugurkan daunnya. Jangankan sakit berat, kita tertusuk duri saja menurut Nabi, dosa kita digugurkan oleh Allah. Ma min muslimin yusibuhu ada syauqatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Barang siapa yang diuji dengan penderitaan oleh Allah berupa tertusuk duri atau yang lebih daripada itu, dia bersabar, dia ikhlas menerima,
Maka dengan itu, dengan tusukan duri itu, dengan sakit itulah Allah gugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha. Sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Jadi yakinlah pada Allah. Diuji sakit seperti ini bukan berarti Allah sedang menghinakan, bukan. Tetapi Allah hendak mengangkat derajat panjenengan tinggi-tinggi di sisinya. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja selama Allah bersama dengan kita. Meski sakit tidak apa-apa. Selama Allah masih bersama dengan kita, hati tetap tenang, hati tetap ikhlas, hati tetap yakin pada Allah. Yakinlah kalau Allah sudah membersamai kita, everything will be alright. Semua akan baik-baik saja. Ya, adapun keluarga belum mau ngaji, belum mau mendengarkan, ya terus dinasehati. Terus dinasehati senantiasa sambil didoakan mudah-mudahan dibuka hatinya. Memang tidak bisa dipaksakan. Petunjuk itu urusan hamba dengan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Perkara diterima, yaitu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Ditolak pun juga urusan yang bersangkutan dengan Allah. Kita tidak bisa, sekalipun itu anak kandung kita sendiri, kita tidak bisa memberikan hidayah pada anak kandung kita sehingga mau ngaji Quran Sunnah, tidak bisa. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, tidak kuasa memberi hidayah anaknya yang mati dalam kekafiran. Tidak kuasa memberi hidayah pada istrinya. Itu Nabi Nuh. Nah kita masih banyak dosa. Bukan Nabi, bukan Rasul. Namun demikian kewajiban kita menyampaikan kebenaran dari Allah, kebenaran dari Rasulullah. Istiqomah dalam penyampaian, jangan bosan. Termasuk sabar dalam menyampaikan kebenaran, itu satu kewajiban. Menyampaikan kebenaran ini harus sabar tanpa batas pula. Aja ora ditampa terus mutung, wis ya wis nek ngono karepmu. Rasakno dhewe, nah itu mutung jenenge. Maka terus sampaikan dengan cara yang hikmah, mau'idhah hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah, mau'idhah hasanah berarti dengan untaian-untaian kalimat yang membekas di jiwa, sentuh fitrahnya. Kalau selama ini mungkin ngandani keluarganya dengan ngoso, artinya pengennya cepat ben ditompo, cepat segera diikuti oleh keluarganya, maka dirubah dengan pelan-pelan, tadriji, bertahap, dengan untaian-untaian kalimat yang membekas di jiwa, tersentuh fitrahnya, terbuka fitrahnya. Selain itu, sabar pula dalam mendoakan. Mudah-mudahan dibuka hatinya sehingga mau menerima Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Maka terus sabar, bangun kesabaran, bangun keikhlasan, ketawakalan kepada Allah. Memang untuk bisa selamat, Nabi kita berpesan, ukhdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamis fatahlik. Jangan jadi golongan yang kelima. Kalau bisa jadi orang yang alim, paham betul. Untuk bisa menjadi alim, paham, maka butuh proses yang namanya muta'allim, yaitu belajar, dalam bahasa kita ngaji. Untuk bisa paham agama ini tidak ada cara lain kecuali ngaji, tadabbur Quran, tadabbur Sunnah. Untuk mau ngaji maka ada prosesnya, yaitu senang mendengar dulu, mustami'an, mendengarkan dengan telinga.
Jadi mendengar dulu untaian-untaian, nasihat-nasihat yang landasannya dari Quran dan Sunnah. Untuk bisa mendengarkan dengan istiqomah butuh cinta, rasa cinta dulu. Jangan kalau tidak cinta, tidak mungkin hadir di sini untuk kerso mendengarkan berjam-jam. Lah maka wala takunil khamis fatahlik. Jangan jadi golongan kelima binasa. Pasti binasa kalau jadi golongan kelima. Tidak suka Quran Sunnah diterangkan, ora seneng karo wong ngaji Quran. Tidak suka dengan orang yang ngaji Quran Sunnah, benci dengan orang yang mengamalkan Quran Sunnah. Dianggap ora umum, dianggap ora nyedulur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka jangan jadi golongan yang kelima. Jadi orang alim, untuk bisa alim butuh proses. Butuh proses. Semuanya bisa jadi orang alim. Orang alim itu orang yang paham agama dan mengamalkan dengan totalitas apa yang dipahaminya. Itu orang yang alim. Untuk mengarah sana butuh proses yang disebut muta'alim tadi, menjadi pembelajar. Untuk menjadi pembelajar salah satu dia harus mau mendengarkan. Untuk bisa mendengarkan istiqomah, dia harus punya rasa cinta dulu pada apa yang akan didengarkan. Kalau rasa cinta saja tidak ada, maka dia jadi golongan kelima. Ora seneng ngrungokke Quran Sunnah diterang-terangke. Malah memfitnah, menyesat-nyesatkan dan lain sebagainya. Itu berarti tidak suka Quran Sunnah dijelas-jelaskan. Padahal yang ditinggalkan Nabi, warisan Nabi pada kita ya hanya dua itu. Nabi tidak meninggalkan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu. Jika kita pegang teguh pada keduanya sampai kita mati, lan tadillu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Dunia selamat, akhirat selamat. Dua warisan Nabi, kitab Allah wa sunnata nabiyyih, Quran dan sunnah, sudah itu warisan Nabi. Ya, mudah-mudahan keluarganya hatinya dibuka oleh Allah sehingga bisa menerima kebenaran Quran, kebenaran sunnah dan menjadi komitmen dalam hidupnya. Hidup tanpa Quran dan sunnah kita akan tersesat. Salah langkah, salah arah. Karena yang akan membawa kita selamat ya Quran, ya sunnah itu. Ya, ada lagi?